digunakan. Nah, saya di sini akan presentasi yang berjudul retardasi mental pada anak. Retardasi mental sendiri yaitu suatu keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan mental yang tidak mencukupi. Retardasi mental adalah kelainan fungsi intelektual yang subnormal terjadi pada masa perkembangan dan berhubungan dengan satu atau lebih dari gangguan motorasi, proses belajar, dan penyelesaian diri secara sosial. Etiologi. Kelainan ini dapat digolongkan menjadi A. Penyebab organik. Ada 3, yaitu faktor pranetal, faktor perinatal, dan faktor pasca-natal. Faktor pranatal yaitu satunya penyebab kromosom trisomi 21 sindrom Down, yang kedua itu sindrom Fragile X, yang ketiga gangguan sindrom distrofi otot Duchenne neurofibromatosis, yang keempat yaitu gangguan metabolisme sejak lahir. Yang kedua faktor perinatal, yang pertama abrupsi plasenta, yang kedua diabetes maternal, yang ketiga kelahiran prematur, yang keempat kondisi neonatal termasuk meningitis dan perdarahan intrakranial. Yang ketiga itu faktor pasca natal. Yang pertama cedera kepala, yang kedua infeksi, yang ketiga gangguan degeneratif. Penyebab dari non-organik sendiri yaitu kemiskinan dan keluarga tidak harmonis. Yang selanjutnya sosial kultural, yang selanjutnya interaksi anak kurang, dan penetralan anak. Yang penyebab lain, keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental lain. Retardasi mental dapat juga disebabkan oleh gangguan psikiatris berat dengan deviasi psikososial atau lingkungan. Manifestasi klinis, yang pertama yaitu gangguan kognitif, pola proses berpikir, yang kedua lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa, yang ketiga gangguan melewati tahap perkembangan yang utama, yang keempat lingkar kepala atas atau bawah normal, kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal, yang kelima kemungkinan lambatnya pertumbuhan, yang keenam kemungkinan tonus otot abnormal, lebih sering tonus otot lemah, yang ketujuh kemungkinan ciri-ciri dismorfik, yang kedelapan terlambatnya perkembangan motoris halus dan kasar. Yang keempat yaitu patofisiologi. Retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Retardasi mental ini termasuk kelemahan atau ketidakmampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun, yang ditandai dengan fungsi kecerdasan di bawah normal, EQ 70-75 atau kurang, dan disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adiktif, berbicara dengan berbahasa, kemampuan atau keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sarana-sarana komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik, fungsional, bersantai, dan bekerja. Penyebab retardasi mental bisa digolongkan dalam prenatal, perinatal, dan pasca-natal. Diagnosa retardasi mental ditetapkan secara dini pada masa kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi terdiri dari yang pertama cerebral palsy, yang kedua gangguan kejang, yang ketiga gangguan kejiwaan, yang keempat gangguan konsentrasi atau hiperaktif, yang kelima defisit komunikasi, dan yang keenam konstipasi. Yang selanjutnya yaitu penalaksanaan medis. Berikut ini adalah obat-obat yang dapat digunakan. Yang pertama itu obat-obat psikotropika, prioridazin, melari untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri, psikostimulun untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi atau gangguan hiperaktif. Yang ketiga yaitu antidepresan atau impramin, trofanil. Yang keempat yaitu karbamazin atau tegretol atau propanolol. Yang selanjutnya itu pencegahan dengan menggunakan peningkatan
perkembangan otak yang sehat, dan penyediaan pengasuhan dan lingkungan yang merangsang pertumbuhan. Yang selanjutnya itu harus memfokuskan pada kesehatan biologis dan keamanan kehidupan awal anak yang hidup dalam kemiskinan dalam hal ini, yaitu dengan perawatan prenatal, pengawasan kesehatan reguler, dan pelayanan dukungan keluarga. Diagnosa yang pertama yaitu kerusakan integritas kulit. Adapun intervensinya yaitu yang pertama, kaji kembali pola kegiatan personal higien pasien. Yang kedua, kaji keadaan luka pasien. Yang ketiga, jaga kebersihan tempat tidur, selimut bersih dan kencang. Yang keempat yaitu lakukan perawatan luka dengan teknik steril. Yang kelima, anjurkan pasien menggunakan lotion setelah mandi. Yang keenam, melibatkan keluarga dalam menjaga kebersihan tempat tidur. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan membran mukosa mulut. Adapun intervensinya yang pertama yaitu kaji kembali pola kebersihan mulut. Yang kedua, kaji keadaan luka pasien. Yang ketiga, lakukan kebersihan mulut dan sesudah makan dan sebelum tidur. Yang keempat, gunakan sikat gigi yang lembut. Yang kelima, lakukan pendidikan kesehatan tentang kebersihan mulut. Yang keenam, kelola pemberian obat kumur. Adapun diagnosa yang ketiga yaitu defisit perawatan diri atau kebersihan diri. Intervensinya yang pertama yaitu kaji kembali pola kebersihan diri. Yang kedua, bantu klien dalam membersihkan badan, mulut, rambut, tangan, dan kuku. Yang ketiga, anjurkan klien gosok gigi. Yang keempat, ajarkan klien cuci tangan. Yang kelima, libatkan keluarga dalam menjaga kebersihan diri klien. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.